wabarakatuh. Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Yuswaina Lestari dari Universitas Peradaban Bumiayu, Prodi Farmasi. Nah, ibu-ibu, hari ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai diabetes mellitus. Apa itu nanti gejalanya dan pencegahan apa saja yang dapat kita lakukan. Nah, sebelum ke materi, nanti saya mohon izin dulu ya Bu untuk melakukan pengecekan kadar gula darah, nggih? Ya. Diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan tingginya atau terlalu banyak kadar gula di dalam darah. Nah, tadi udah tahu masing-masingnya berapa ya Bu? Nah, di sini kadar gula darah itu bisa dikatakan normal jika kurang dari 140 mg per desiliter. Nah, setelah itu di kondisi prediabetes itu jika berkisar antara 140 sampai 200 mg per desiliter. Nah, jika di atas 200 itu sudah menandakan pasien menderita diabetes mellitus tipe 2 atau tipe 3. Setelah itu ada gejala-gejala yang terjadi. Gejala yang terjadi itu ada gejala umum dan gejala tambahan. Nah, gejala umumnya itu sering merasa haus, sering buang air kecil, juga sering merasa lapar. Gejala tambahannya yaitu berkeringat berlebih. Nah, setelah itu ada luka yang lama untuk sembuh dan juga mudah letih atau lemah. Setelah gejala, sekarang kita perkenalan dengan pencegahan. Jika ibu-ibu di sini ada yang menderita diabetes mellitus, itu nanti bisa dicegah. Dicegahnya dengan cara apa? Menjaga pola makan. Menjaga pola makan itu bisa dengan cara mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang penting itu kurangi karbo, kurangi konsumsi karbo. Itu apa Bu? Nah, makan nasi, makan mie, lauknya sama gorengan. Itu tidak makan. Ya, lebih baik dikurangi mengkonsumsi karbo secara. Setelah itu mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung banyak gula. Contohnya teh manis, teh desa. Ya. Teh desa ya dikurangi ya Bu. Nah, setelah yaitu melakukan aktivitas fisik secara rutin, yaitu dengan ibu-ibu menyapu, mengepel atau melakukan aktivitas fisik di rumah. Ya sama aja ya Bu, melakukan aktivitas fisik karena berkeringat. Kalau tidur pagi gimana Mbak? Itu nggak boleh. Ya, pencegahan yang bisa dilakukan yang terakhir yaitu rutin melakukan cek gula darah, bisa di apotik, bisa di puskesmas, rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya.
itu sedikit ilmu mengenai apa saja sih gejala-gejala dari diabetes mellitus, tahan yang dapat dilakukan. Dan setelah ini dari ibu ada yang ingin tanyakan, Bu? Ibu Indri. Pertanyaannya, mengapa orang diabetes kalau malam sering buang air kecil? Nah, karena ya buang air kecil sama jangan uyuh sama aja. Penderita diabetes itu sering buang air kecil kalau malam hari. Ya. Jadi penderita diabetes itu tidak bisa menyerap glukosa atau gula. Nah, kemudian organ ginjal yang nanti akan mengeluarkan gula atau glukosa tersebut dalam bentuk cairan, bisa dalam bentuk buang air kecil atau dalam bentuk keringat. Dan itu juga alasannya mengapa penderita diabetes itu biasanya sering keringatnya juga. Nah, itu juga alasannya kenapa penderita diabetes itu juga sering merasa haus atau dehidrasi. Jadi seperti itu ya, Bu. Oke. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan dari saya.